Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan tentang bacaan hadis yang ketiga. Dari At-Tabrani juga berkata, Musa bin Harun telah menceritakan kepada kami. Ishaq bin Rahaweh telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Usamah, apakah Abu Rauk yang nama aslinya adalah Atiyah bin Haris pernah menceritakan kepadamu bahwa Soleh bin Abi Tharif telah menceritakan kepadaku. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang artinya orang-orang kafir itu sering kali menanti di akhirat nanti, menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan sekelompok manusia dari kalangan kaum mukminin dari dalam neraka sesudah azab menyiksa mereka. Beliau juga bersabda, tatkala Allah memasukkan mereka, kelompok kaum mukminin, ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik, maka orang-orang musyrik berkata kepada mereka, kalian mengklaim diri kalian sebagai wali-wali Allah saat di dunia. Lantas mengapa kalian berada bersama kami di dalam neraka? Ketika Allah Azza wa Jalla mendengar hal itu, Dia pun memberikan izin kepada mereka sekelompok kaum mukminin diberi syafaat. Lalu para malaikat, para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya memberi syafaat kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka dapat keluar dengan izin Allah dari neraka. Saat orang-orang musyrik melihat mereka, tentu kami akan mendapatkan syafaat dan dapat keluar bersama mereka dari neraka. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, itulah yang dimaksud dari firman Allah, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sekelompok kaum muslimin yang dimasukkan ke dalam neraka tadi disebut dengan Jahanamiyun, karena begitu hitamnya wajah mereka. Sehingga mereka pun mengatakan, wahai Robku, hapuskanlah nama itu dari diri kami. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar mereka mandi di sebuah sungai di dalam surga. Lalu dihapuskan nama itu dari diri mereka. Akhirnya Abu Usamah mengakui telah mendengar hadis ini dengan mengatakan benar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis keempat, Ibnu Abi Hatim berkata dari Muhammad bin Amir, dari Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara mereka penghuni neraka
ada yang dibakar api neraka sampai batas lututnya. Di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai batas pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang dibakar api neraka sampai batas lehernya, sesuai dengan kadar dosa dan amal perbuatan mereka masing-masing. Di antara mereka ada juga yang tinggal di dalamnya selama 1 bulan, kemudian dikeluarkan darinya. Ada juga yang tinggal di dalamnya selama 1 tahun, lalu dikeluarkan darinya. Sedang di antara mereka yang paling lama tinggal di dalam neraka adalah yang tinggal di dalamnya sesuai dunia, seusia dunia, semenjak dunia diciptakan hingga kehancuran hari kiamat. Jika Allah Azza wa Jalla hendak mengeluarkan mereka dari neraka, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan penghuni neraka dari kalangan dan penganut agama lain dan penyembah berhala berkata kepada orang-orang yang berada di dalam neraka dari kalangan ahli tauhid, kalian telah beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya. Namun mengapa kami dan kalian semua sama-sama berada di dalam neraka? Maka Allah murka kepada orang-orang kafir dengan kemurkaan yang belum pernah Allah lakukan kepada suatu sebelumnya itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengeluarkan orang-orang dari ahli tauhid yang beriman kepada Allah menuju suatu mata air di dalam surga. Dan disinilah maksud firman Allah, Rubbama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan apa, saudaraku? Mereka menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Allah berfirman, darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Merupakan peringatan yang keras dan ancaman yang pasti bagi orang-orang kafir. Sebagai firman Allah, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah, bersenang-bersenanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kamu adalah neraka. Surat Ibrahim ayat 30. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Katakanlah kepada orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Karena inilah firman Allah, wa yulhihimul amal, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, yakni dilalaikan dari taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan itu, yakni mengetahui akibat perbuatan tercela. Demikianlah saudaraku hadis yang menjelaskan tentang tafsir surat Al-Hijr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.